Perkenalkan, nama saya Anugrah Samuel Ronaldo Putong dengan NIM 2102111060300303. Pada saat ini saya akan mempraktikkan tugas praktikum jaringan dan komunikasi data, yaitu Research Network Security Threats. Di sini dalam tugas ini ada 3 part, yaitu yang pertama part 1 Explore the SANS website, part 2 Identify recent network security threats, part 3 Detail specific network security threat. Sini ada background atau skenario. Jadi untuk mempertahankan jaringan dari serangan, administrator harus mengidentifikasi ancaman eksternal yang menimbulkan bahaya bagi jaringan. Situs web keamanan dapat digunakan untuk mengidentifikasi ancaman yang muncul dan memberikan opsi dan memberikan opsi mitigasi untuk mempertahankan jaringan. Salah satu situs yang paling terpopuler dan terpercaya untuk bertahan dari ancaman keamanan komputer dan jaringan adalah Sysadmin Audit Network Security atau disingkat SANS. Jadi SANS ini menyediakan banyak sumber daya, termasuk daftar 20 kontrol keamanan kritis teratas untuk pertahanan cyber efektif dan mingguan. At risk di Consensus Security Alert Newsletter. Jadi Slater ini merinci serangan dan kerentanan jaringan baru. Ya, dalam tugas ini kita akan membuka dan menjelajahi situs SANS, menggunakan situs SANS untuk mengidentifikasi ancaman keamanan jaringan baru-baru ini, meneliti situs web lain yang mengidentifikasi ancaman serta meneliti dan menyajikan detail tentang serangan jaringan tertentu. Kita masuk ke part 1, Exploring the SANS website. Step 1, Locate SANS resource. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mencari SANS di internet, kemudian pilih free resource. Kita cari SANS. SANS.org. Pilih resource.
lalu free resource. Nah, ini adalah resource yang tersedia di SANS. Nah, selanjutnya kita diminta untuk nulis 3 resource yang tersedia. Jadi di sini ada 8 dan kita pilih 3 saja, yaitu webcast, white papers, dan posters and cheat sheets. Selanjutnya step 2, locate the link into the CIS critical security controls. Dari CIS critical security control ini diterapkan jadi CIS ini critical security control ini diterapkan di SANS adalah puncak dari kemitraan publik, swasta, dan melibatkan Department of Defense atau DoD, National Security Association, Center for Internet Security atau CIS, dan Institut SANS. Daftar tersebut dikembangkan untuk memprioritaskan kontrol keamanan cyber security dan pengeluaran untuk DoD. Itu telah menjadi inti dari program keamanan yang efektif bagi pemerintah Amerika Serikat. Jadi di sini juga kita diminta untuk memilih salah satu kontrol dan buat daftar saran daftar kita kita diminta untuk memilih kontrol salah satu kontrol dan buat daftar saran implementasi untuk kontrol ini. Jadi sini kita buka dulu. Jadi kita disuruh membuka resource, lalu pilih critical security control atau semacamnya. Nah, sini ini control. Nah, ini kemudian di sini saya akan memilih malware defenses atau saya akan memilih malware defense atau pertahanan malware. Dan daftar saran implementasi untuk kontrol ini adalah gunakan alat otomatis untuk
gunakan alat otomatis untuk terus memantau stasiun kerja, server dari perangkat server dan perangkat seluler, dan gunakan perangkat lunak anti malware dan fitur pembaruan otomatis SaaS. Lalu konfigurasikan komputer jaringan untuk tidak menjalankan konten secara otomatis dari media yang dapat digunakan. Selanjutnya, step 3, look at the newsletter menu. Di sini kita diminta untuk meng-highlight menu resource, kemudian memilih newsletter. Lalu jelaskan dari 3 newsletter yang tersedia. Kita kembali dulu. Tapi di sini newsletter. Nah, di sini ada tiga news bites, at risk, dan outs. Selanjutnya saya akan menjelaskan Sans New Bites adalah ringkasan eksekutif tingkat tinggi setengah mingguan dari artikel berita paling penting yang telah dipublikasikan tentang keamanan komputer selama seminggu terakhir. Setiap item berita diringkas dengan sangat singkat dan menyertakan referensi di web untuk informasi terperinci jika memungkinkan. Selanjutnya, at risk. At risk ini memberikan ringkasan mingguan yang handal tentang vektor serangan, yang baru ditemukan, kerentanan dengan eksploitasi baru yang tinggi, dan risk juga memberikan penjelasan mendalam tentang cara kerja serangan baru-baru ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu outs. Outs adalah buletin atau newsletter kesadaran keamanan gratis terkemuka di dunia yang dirancang untuk pengguna komputer biasa. Diterbitkan setiap bulan dan dalam berbagai bahasa. Setiap edisi dan dikembangkan dengan hati-hati oleh tim SANS, Securing Your Human, ahli materi pelajaran instruktur SANS, dan anggota tim komunitas. Setiap masalah berfokus pada dan menjelaskan topik tertentu dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti yang dapat diambil orang untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan organisasi mereka. Selanjutnya, part 2, identify recent network security risks.
Jadi di part 2 ini kita akan meneliti ancaman keamanan jaringan, kita akan meneliti ancaman keamanan jaringan baru-baru ini menggunakan situs SANS dan mengidentifikasi situs lain yang berisi informasi ancaman keamanan. Step 1, step 1, locate the risk consensus security alert newsletter archive. Di sini dari newsletter page archive, pilih archive for the at risk the consensus security alert. Jadi di sini ketik risk, nah ini ada beberapa data di consensus security vulnerability alert. Tapi sebelum membuat video saya sudah mencatat beberapa, yaitu ada untuk post populer malware filesnya sudah ada beberapa yang saya cari tadi. Wintrojen, ada Wintrojen Korean, ada Wintrojen Korean, ada Wintrojen Change Up, ada ANDR Wintrojen, SMSN -1, ada Java exploit agent -14, dan Trojan ADH. Selanjutnya step 2, identify sites providing recent security threat information. Jadi selain SANS, jadi selain situs SANS itu tadi, kita diminta untuk mengidentifikasi beberapa website provide recent security threat information. Jadi di sini saya sudah mencari ada yang namanya cnet.com. Akan buka terlebih dahulu cnet.com. Nah ini, jadi situs ini adalah salah satu contoh website yang menyediakan informasi tentang ancaman-ancaman
cyber. Ada beberapa informasi. Selanjutnya masuk ke part 3, detail a specific network security attack. Jadi di part 3 ini kita akan research specific network attack that has occurred and create a presentation based on your findings. Jadi di sini saya sudah mencari, dan di sini saya sudah mendapatkan nama nama serangan, nama penyerang ini serangan SolarWinds serangan SolarWinds atau SolarWinds attack, tipe serangan serangan pasokan atau supply chain attack. Nah, dia terjadi mulai terdeteksi pada Desember 2020, tetapi mungkin dimulai lebih awal. Selanjutnya efek komputer atau organisasi, yaitu ada beberapa organisasi termasuk pemerintah Amerika Serikat, lembaga keuangan, dan perusahaan swasta. Jadi di sini bagaimana dia bekerja dan apa yang dia lakukan. Jadi penyerang berhasil menyusupkan perangkat lunak berbahaya dalam pembaruan perangkat lunak SolarWinds Orion yang digunakan oleh ribuan organisasi. Perangkat lunak ini kemudian diunduh oleh pelanggan SolarWinds dan digunakan sebagai pintu masuk untuk melakukan serangan lebih lanjut. Serangan ini memungkinkan penyerang mengakses sistem, mencuri data, dan bahkan mempengaruhi infrastruktur penting. Selanjutnya ada opsi mitigasi, itu pembaruan perangkat lunak yang tepat, pemindaian jaringan yang akurat, dan penggunaan solusi keamanan terbaik adalah langkah-langkah mitigasi yang penting. Organisasi juga harus meningkatkan pemantauan keamanan, menerapkan praktik keamanan yang kuat, dan meningkatkan kesadaran pengguna tentang ancaman serangan pasokan. Selanjutnya ini ada referensi dan link. Di sini ada www.solarwinds.com dan ada www.fireeye.com. Oke, selanjutnya kita masuk ke reflection question. Yang pertama adalah langkah apa yang dapat kita ambil untuk melindungi komputer kita sendiri. Jadi jawabannya kita dapat menjaga itu jawabannya kita dapat menjaga agar sistem operasi dan aplikasi tetap mutakhir dengan tetap aman dengan tambalan dan paket layanan menggunakan firewall pribadi. Mengonfigurasi kata sandi untuk mengakses sistem dan iOS dan mengonfigurasi screen saver terbatas waktu dan memerlukan kata sandi. Melindungi file penting dengan membuatnya read only dan
hmm, dan mengenkripsi file rahasia dan file cadangan untuk penyimpanan yang aman. Selanjutnya nomor 2, apa saja langkah penting yang dapat diambil apa saja langkah penting yang dapat diambil organisasi untuk melindungi sumber dayanya. Jadi organisasi itu dapat eh, mencakup penggunaan firewall, deteksi dan penjagaan intrusi, pengerasan perangkat jaringan, perlindungan titik akhir, alat kerentanan jaringan, penyidikan pengguna, dan pengembangan kebijakan keamanan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.